banyak cara untuk menangkap ikan ya teman. Kalau di desa Plumbangan, biasanya dengan goro. Salah satu kearifan lokal dari desa Plumbangan adalah menangkap ikan. Namanya boro. Boro ini caranya kita menyumbat aliran sungai menggunakan tumpukan batu. Kemudian nanti ikan masuk ke dalam sela-sela batu. Biasanya penangkapan ikan ini dilakukan pada waktu musim kemarau. Teknik ini sudah lama digunakan. Biasanya dilakukan di titik aliran sungai yang deras. Batu harus disusun rapat yo, supaya tidak ada celah untuk lolos. Ikan yang terjebak akan masuk dan ke dalam ayaman bambu. Optimalnya ikan bisa didapatkan waktu pagi dan sore hari. Setelah ini, ikan ini bakal kita masak jadi salah satu masakan tradisional. Kekurangan yang Botok bisa dibilang kuliner kuno Jawa yang masih bertahan di masa sekarang. Botok khas di sini unik loh teman. Ada tambahan batang pisangnya. Batang pisang atau debok ternyata nggak hanya dijadikan sebagai permainan. Nih, kita lagi masak batang pisang, tapi intinya aja kita olah jadi botok derbok. Derbok singkatan dari wader dan debok. Nah, tidak hanya wader aja, sebenarnya bisa ditambahkan dengan ikan yang lain. Contohnya ikan bekel. Pemakaian batang pisang untuk masakan tidak hanya di Jawa saja loh. Di Lombok, batang pisang jadi sayur ares. Batang pisang tidak hanya enak dimasak, tapi juga banyak manfaatnya. Antara lain, bisa jadi obat diare. Oh iya, yang dipakai hanya batang pisang bagian dalamnya saja. Untuk mengurangi getahnya, bisa tuh disiram dengan air panas. Botok bisa dibilang mirip pepes teman. Sama-sama dibungkus daun pisang dan dikukus. Hanya saja cara membungkus dan isinya sedikit beda. Dulu pepes dan botok jadi makanan raja mangsa. Jadi raja dan bangsawan saja yang bisa makan botok dan pepes. Biasanya disajikan pada upacara adat atau acara penting. Kalau sekarang sih siapa saja bisa makan keduanya. Udah selesai mas, ini dikukus dulu. Oke, siap. Ayo mbak, saya bawa aja. Yuk. Ayo mbak, gini mbak. Gitu. Ini tunggu orang. Botok ini sebenarnya udah umum di Jawa Timur dan juga bertahan dari zaman dahulu. Tapi di berbagai daerah, isian botok ini sangatlah berbeda-beda. Jadi, botok ini bisa digunakan untuk acara hajatan atau selamatan.
Buah nangka memang enak dimakan saat matang ya. Tapi nangka muda yang diolah jadi masakan juga nggak kalah lezat loh. Contohnya yo, makanan khas Blitar yang ini nih. Nangka termasuk buah yang bergetah yo. Apalagi nangka yang masih muda. Kalau gitu Lebih kosong banyak tidak ya? lagi yo getahnya. Jadi ini Kalau tidak tinggal dibersihkan ini ya. dengan benar, bisa merusak cita rasanya loh. Wah. Di Desa Plumbangan ada salah satu makanan khas, yaitu belendi tewel. Belendi artinya sayur yang rasanya pedas. Nah, tewel adalah nangka yang muda. Nah, masakan ini nggak hanya disajikan belendi tewel aja, tapi ada masakan pendamping lainnya. Contohnya urap-urap sayur. Biasanya disuguhkan di acara-acara seperti hajatan dan acara-acara tertentu ya Bu ya. Bagian yang terkena sisa getah juga harus dibuang. Kalau sudah, rebus sampai lunak. Aku main api. Sampai habis Bu ya. Nangka muda atau tewel bisa digoreng, ditumis, atau jadi campuran gudeg. Kalau di sini yo, khasnya dijadikan belendi tewel yang terkenal pedas. Ini udah tambah ya? Ya, ya. Nah, masukin. Nih, yang terpenting dari lauk belendi tewel. Ini ada cabai, cabainya nggak diiris tapi utuh. Wah, bisa kebayang ya gimana rasa pedasnya? Belendi salah satu jenis cabai rawit yang sering dimanfaatkan masyarakat Blitar. Belendi biasanya di sayur santan dengan beberapa bumbu. Kelihatan pedas. Awalnya bisa dibilang sayur cabai rawit utuh saja, tapi lama-kelamaan ditambah dengan sayuran lainnya seperti kacang panjang dan tewel. Di hidangan belendi tewel ini terdapat 2 kali pemasukan santan. Yang pertama, santan encer digunakan untuk melarutkan bumbu. Yang kedua yaitu santan kental untuk menambah rasa gurih. Kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Untuk mendapat santan yang gurih dan aromanya enak, sebaiknya kita pilih nih kelapa tua yang segar ya. Santan memang mengandung lemak yang tinggi teman, tapi di dalamnya juga ada lauric acid. Ini salah satu jenis asam lemak yang bisa jadi zat antibakteri dan anti kanker. Bagus loh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bu, ini udah matang, bisa dicobain belum? Sudah. Oke, siap. Sudah. Pakai cabai utuh, jadi lebih kerasa pasti pedasnya. Aku coba sama cabainya nih, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini rasanya pedas banget sih. Wah, ini cabainya utuh. Jadi rasanya pedas, manis, gurih. Mantap pokoknya. Saya tambah lagi. Makanan yang ini juga jadi pelengkap sesaji teman. Namanya cengkaruk. Bahannya dari nasi yang dikeringkan. Ini adalah salah satu persiapan untuk bersih desa. Kita lagi bikin cengkaruk gitu nih. Cengkaruk ini adalah kudapan, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan di sajen. Nah, ini pun cukup Bu. Mungkin beras merah ini ditumis saja. Oke, disangrai. Yuk, disangrai Bu. Cengkaruk juga banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah yo. Biasanya sih camilan yang satu ini diambil dengan mencaruk. Katanya itulah alasannya kenapa disebut caruan.
nasi kering akan disangrai sampai matang. Selanjutnya dicampur parutan kelapa. Siap deh, digabungkan dengan cok bakal. Yuk, bungkus Bu. Nggak apa-apa, tengah. Tapi sing tumpukan pertama. Masih ada keseruan di Blitar, Jawa Timur, teman. Ada tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong. Masyarakat di sini menyebutnya gogo lele. Ini kita lagi melakukan aktivitas yaitu khas dari desa atau dusun Precet, yaitu gogo lele. Kita di sini nangkap ikan lele tapi menggunakan tangan kosong di kubangan lumpur kayak gini. Licin banget, susah banget. Kamu kalah sama mereka. Mereka lebih berpengalaman tuh. Jadi lebih gesit dan cepat dapat ikan lele. Gagal terus nih. Tapi aku gak boleh menyerah dengan kelicinan dan kegesitan ikan lele. Kalau berusaha terus, pasti berhasil. Ikan lele harus digiring ke pojokan sawah ya, supaya pada kumpul semua. Jadi lebih mudah ditangkap. Mata kita harus jeli, Rek. Soalnya warna ikan lele kan mirip lumpur. Oh iya, teknik gogo sudah dilakukan sejak dulu, teman. Biasanya sih dilakukan untuk ajang berkumpul warga atau mengisi liburan warga. Siapa saja boleh ikut meramaikan tuh. Menangkap ikan secara tradisional begini lebih ramah lingkungan ya. Kita bisa mengambil ikan tanpa harus merusak habitat alamnya. Mau dapat ikan seberapa, yang penting semuanya happy. Kalau nggak dapat juga nggak masalah. Anggap saja kurang beruntung. Akhirnya setelah lama sekali aku nyari, susah banget dari tadi. Akhirnya aku dapat satu lele. Nah, habis ini aku mau masak sama warga, yaitu salah satu makanan khas di sini. Yuk, tangkap lagi yuk. Ikan lele bisa diolah jadi banyak masakan ya. Yang paling gampang sih menggoreng atau membakar. Kalau di sini namanya kotok lele. Lele yang udah kita tangkap tadi bareng-bareng sekarang kita olah menjadi salah satu makanan khas dari desa Pelumbangan, yaitu kotok lele. Kenapa disebut kotok? Karena lele ini nanti akan kita goreng, kemudian nanti akan kita masak dengan kuah santan. Jadi teksturnya, kata ibu tadi, teksturnya akan menjadi lembut dan empuk. Bu, ini kayaknya udah deh, udah aku garamin. Kita goreng yuk. Iya. Yuk. Begini ya. Kalau ibu. Kotok lele didominasi rasa pedas, teman. Ditambah sensasi rasa asam, asin, manis, dan gurih. Kotok lele mirip mangkuk lele ya. Hanya ada satu bumbu yang membedakan. Ini bumbunya, Pak.
Sebenarnya, ikan lele bukan asli Indonesia loh teman. Habitat aslinya di Afrika. Tapi sudah tersebar luas sampai ke Asia, termasuk di Indonesia nih. Ikan lele termasuk sumber protein hewani yang bagus loh. Kandungan protein, lemak, dan fosfornya lumayan tinggi. Kayak pancingan ini. Semuanya. Coba ya. Oke. Nih, yang bedain antara kotok lele dengan mangut lele adalah di kotok lele ini bumbunya menggunakan kunir, laos, dan juga kemiri. Namun di mangut lele cuma pakai kemiri aja, jadi bumbunya warna putih. Masak kotok lele ini, kata ibu tadi, tidak harus menggunakan ikan lele, karena bisa diganti dengan ikan tawar yang lain ya Bu ya. Bisa ikan nila, ikan gurami, atau ikan patin juga bisa. Gimana? Seru kan? Tradisi dan kuliner di Kabupaten Blitar? Ini cuman sebagian kecil saja, Rek. Masih banyak tradisi dan budaya lainnya. Kapan-kapan aku tunjukin ke kalian ya. Aku mau ikut warga desa Sawentar mengolah sayuran yang didapat dari gunungan. Bahan yang mau dijadikan sayuran ya jantung pisang ini teman. Di banyak daerah juga mengolah jantung pisang jadi berbagai masakan ya. Mulai dari masakan berat seperti sayur dan dendeng sampai ke cemilan ringan. Kandungan magnesium dalam jantung pisang bisa membantu membuat perasaan kita lebih positif loh. Soalnya bisa menurunkan tekanan darah dan membuat kita menjadi lebih tenang. Kandungan ini juga bagus loh untuk kesehatan jantung. Oh iya, tidak hanya jantung pisang loh yang dipakai, masih ada kacang panjang dan sawi. Di Indonesia, kacang panjang banyak tumbuh di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, dan Bengkulu. Nah, ini juga jenis sayuran yang mengandung mineral dan vitamin, teman. Sawi juga mengandung karoten dan glukosinolat. Bagus tuh sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Kandungan serat sawi yang tinggi juga bagus untuk pencernaan. Saya mau ngerebus jantung pisangnya dulu ya. Oke, enggak Bu, enggak. Ya. Nah, jantung pisang ini harus direbus dulu karena untuk menghilangkan getah-getah yang ada di jantung pisang. Nah, selain itu, selain bahan utamanya jantung pisang, juga bisa ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Nah, ini udah selesai ya? Ya, sekarang boleh kita mulai. Yuk, kita masak yuk. Ya. Nih, Masakan khas Indonesia termasuk kuliner yang penuh cita rasa kuat di dunia ya. Salah satunya karena keberagaman sayuran dan aneka rempahnya. Tiap daerah memakai bumbu dan cara memasak sendiri. Itu dia yang membuat khas masing-masing masakan tradisional. Kalau sayur kuning ini memang khasnya desa Sawentar loh. Nah, hidangan ini dinamakan sayur kuning karena memang menggunakan bumbu dasar kunyit. Kemudian ada santan di sini digunakan sebagai pengental dan juga penambah aroma atau rasa. Indonesia terletak di kawasan beriklim tropis, teman. Tidak heran
kalau kelapa sangat melimpah di negara kita. Itu salah satu alasan banyaknya masakan khas kita memakai santan. Mulai dari rendang, soto, sayur lodeh, hingga opor ayam. Bicara tentang kuliner Jawa Timur, memang tidak ada habisnya ya. Yang jelas, semuanya enak, Rek. Di Jawa Timur ada salah satu makanan khas yang terkenal, yaitu lontong balap. Termasuk di Blitar nih, ada salah satu makanan khas juga, mirip lontong balap, yaitu lontong tahu campur. Biasanya hidangan ini dimakan pada waktu sarapan atau acara-acara tertentu. Lontong termasuk makanan pengganti nasi yang populer di Indonesia. Biasanya sih dijadikan teman makan sate atau opor. Tapi kalau dimakan bersama tahu campur, wah, juga gak kalah lezat kok. Ciri khas lontong bisa dilihat dari bungkusnya. Daun pisang tidak hanya sekedar pembungkus, daun ini juga bisa memberi aroma khas pada lontong. Dalam bahasa Jawa, lontong berasal dari kata olone dadi kotong. Dalam bahasa Indonesia artinya kejelekannya sudah tidak ada lagi atau hilang. Kamu masak lontong dulu ya, Mas? Siap, Bu. Filosofi lontong sering dikaitkan dengan bulan puasa, teman. Saat Ramadan, pintu maaf dibukakan selebar-lebarnya. Selain itu, di bulan banyak kemudahan dan pahala yang berlipat dibanding bulan-bulan lainnya. Nah, harapannya semua dosa terampuni dan kembali suci. Tapi lontong bisa dimakan kapan saja sih, tidak harus dimakan saat bulan puasa atau lebaran ya. Namanya juga tahu campur, jadi wajib pakai tahu ya. Kalau dari sejarahnya, tahu muncul sejak abad 10. Masyarakat Tionghoa lah yang mengenalkan tahu ke Indonesia. Awalnya hanya disajikan untuk kaum elit saja tuh. Nah, nanti ini jadi Sebutan tahu berasal dari kata tao atau te, yang berarti kacang kedelai. Kalau kata hu artinya hancur jadi bubur. Pada masa tanam paksa sekitar abad 19, tahu dan tempe dianggap sebagai penyelamat gizi untuk masyarakat desa loh. Itu karena tahu dan tempe termasuk bahan makanan murah, tapi gizinya tinggi. Antara lain protein, lemak, fosfor, dan vitamin B kompleks. Tahu juga sering dijadikan salah satu menu diet rendah kalori karena kandungan hidrat arangnya yang rendah. Lontong balap lengkap rasanya tanpa tetelan. Sisa daging yang melekat pada tulang inilah yang disebut tetelan. Tetelan tidak hanya jadi pelengkap lontong balap, biasanya juga dipakai untuk sup atau rawon. Nah, langkah terakhir adalah menambahkan sambal petis seperti ini, cukup. Kemudian ditaburi dengan bawang merah, bawang goreng. Nah, kita aduk-aduk. Enak banget. Segar dari kuah dagingnya dan juga segar dari beberapa sayur yang ada di dalam ini. Cocok banget buat hantaran. Dia acara yang ditunggu dalam pesta rakyat Grebeg Luang Wentar. Saatnya rebutan gunungan dimulai. Langsung menika gunungane sampun dipun
Warga rela berebutan untuk mendapatkan sayuran dari gunungan. Mereka berharap mendapat keberkahan dari gunungan hasil bumi yang menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan ini. Dalam hitungan menit, gunungan sudah ludes tuh. Ada tradisi kenduri yang dilakukan masyarakat Desa Sawentar. Kenduri termasuk tradisi turun-temurun di Jawa sejak ribuan tahun silam. Sudah ada sebelum agama-agama dari luar Nusantara masuk. Nah, setelah kita tadi berebut sayur mayur dengan warga desa Sawentar, sekarang kita sedang melaksanakan kenduri Luang Wentar. Nah, di sini saya sedang membawa makanan khas dari desa Sawentar bertujuan untuk menciptakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dari nikmat, yaitu hasil bumi yang dimiliki oleh desa Sawentar. Setauku, jenis dan manfaat kenduri bermacam-macam ya. Biasanya kenduri dilakukan untuk meminta kelancaran hajatan, antara lain saat selamatan syukuran dan peringatan meninggalnya seseorang. Kenduri diadakan tidak hanya sekedar melestarikan tradisi teman, tapi juga untuk menciptakan suasana kerukunan antar warga. Acara kenduri dimulai dengan doa. Biasanya duduk mengelilingi nasi kenduri. Setelah selesai didoakan, nasi kenduri akan dibagikan. Oh iya, untuk menu kenduri bebas ya, tergantung kemampuan saja.